Bab 1779. 13 Master Mahatinggi Jagat 7 kalah. Ucapannya sungguh mengejutkan. Begitu Nathan mengatakan ini, semuanya sunyi senyap. Ratusan klan dan puluhan ribu orang semua terkejut. Tidak memenuhi kualifikasi. Kata-kata Nathan bergema di benak semua orang. Meledak seperti guntur. Mengesampingkan ratusan klan. Total ada 13 Master Mahatinggi Jagat 7. Barisan ini jauh lebih menakutkan daripada Master Misterius yang dibunuh oleh Waregel saat itu. Namun di mulut Nathan mengatakan mereka tidak memenuhi syarat. Seberapa kuat orang itu sampai bisa mengatakan hal ini? Sungguh lelucon. Hahaha. Sekarang, semua orang tertawa. Mereka melihat Nathan seperti melihat orang bodoh. Bocah, aku tidak peduli siapa identitasmu. Jika aku mendengar kata-kata seperti itu lagi, aku pasti tidak akan bersikap sopan. Bahkan jika kamu adalah ayah dari anak ini. Pemimpin klan Tianfu memperingatkan. Pemimpin klan lainnya juga seperti itu. Beraninya mengatakan mereka tidak layak. Lalu siapa yang layak? Talenta putriku tidak bisa dilindungi oleh semua orang di sini. Kalian terlalu lemah. Kami akan pergi. Di masa depan jangan berpikir untuk mendapatkan putriku. Setelah berbicara, Nathan hendak membawa Nana pergi. Tercengang. Semua orang yang hadir tercengang. Pergi. Apakah orang ini sakit jiwa? Bisa-bisanya mereka tidak tertarik dengan ratusan klan ini. Bahkan tidak menganggap 13 Master Mahatinggi Jagat 7. Total ada 13 orang. Kemunculan 5 orang di Waregel sebelumnya sudah cukup menggemparkan dunia. Jika acara ini bukan untuk keuntungan mereka sendiri, mana mungkin 13 orang ini akan keluar? Akibatnya, semua orang diremehkan oleh Nathan. Melihat punggung Nathan yang hendak pergi, semua orang terkejut dan marah pada saat bersamaan. Dia berani pergi. Hentikan dia untukku. Pemimpin klan Tianfu memberi perintah dengan kesal. Dalam sekejap, beberapa master berhenti di depan Nathan. Nathan berhenti, lalu menyeringai. Baiklah, aku akan membiarkan kalian tahu mengapa kalian tidak memenuhi syarat. Nathan berbalik dan melihat ke arah pemimpin klan Tianfu dan lainnya. Mengaitkan jarinya dan berkata, ayo semua Master Jagat 7 maju bersama. Arogan. Nathan sangat arogan sekali. Artinya selain Master Jagat 7, orang lain tidak dianggap. Tidak. Master Jagat 7 pun tidak dianggap. Bocah. Kamu cari mati. Seorang Master Jagat 6 di sampingnya tidak tahan lagi. Langsung menyerang Nathan. Duar. Nathan mengayunkan tangan kanannya dengan ringan tanpa menoleh. Tiba-tiba, kekuatan yang luar biasa menerpa. VTTT. Master Jagat 6 segera terhempas keluar. Sekarang, ekspresi semua orang berubah. Nathan ternyata bisa bela diri. Bocah, aku sudah tidak menyukaimu dari awal. Aku yang akan menghadapimu. Pemimpin klan Tianfu langsung menyerangnya. Master Jagat 7 memang brutal. Begitu dia menunjukkan keterampilan bertarungnya, langit dan bumi berubah warna. Semua orang merasa langit dan bumi berputar. Nathan tersenyum dingin. Kecil. Duar. Dia hanya mengeluarkan tinju biasa. VTTT. Tapi pemimpin klan Tianfu sama sekali bukan tandingannya. Langsung terlempar keluar. Terkejut. Semua hadirin terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa Nathan akan menjadi begitu kuat. Bahkan Master Jagat 7 pun bukan tandingannya. Aku yang akan menghadapimu. Pemimpin klan Luminari juga beraksi. Brak. Nathan dengan tinju yang sama melemparkannya keluar. Master Jagat 7 kedua kalah. Aku datang. Pemimpin klan Phoenix beraksi. Brak. Master Jagat 7 ketiga kalah. Master keempat. Master kelima. Master ke-13. 13 Master Jagat 7 semuanya dikalahkan oleh Nathan. Masing-masing dengan satu pukulan. Setelah melakukan semua ini, Nathan berbalik dan pergi bersama Nana. Puluhan ribu orang yang hadir memandang Nathan dan putrinya dengan tertegun. Tidak ada yang berani menghentikannya lagi. Mengejutkan. Sangat mengejutkan. Seorang diri mengalahkan 13 Master Jagat 7. Kekuatan macam apa ini? Master peringkat langit. Pasti dia adalah master di peringkat langit. Mereka benar-benar tidak memenuhi syarat. Ketika Kirana dan yang lain di luar melihat keduanya keluar, mereka langsung bertanya tentang situasinya. Bab 1780. Menyamar menjadi Nathan.
Siapa yang menerima Nana sebagai murid? Semua orang langsung mengerumuninya. Dengan raut wajah penuh penantian. Nathan menggelengkan kepalanya. Tidak. Tidak ada yang menerima Nana sebagai murid. Hah? Apa? Raut wajah semua orang berubah drastis. Mereka menatap ayah dan putrinya karena tidak mengerti. Apa yang terjadi? Mengapa tidak menerimanya? Semua orang bertanya penasaran. Semua orang mengira akan terjadi masalah. Bukan apa-apa, hanya saja mereka merasa tidak layak menjadi guru Nana. Jadi tidak berani menerimanya. Nathan berkata sambil tersenyum. Semua orang masih tidak mempercayai kata-kata Nathan. Seseorang segera memasuki villa untuk bertanya. Dan kembali dengan cepat. Ternyata benar. Mereka mengatakan bahwa bakat Nana terlalu tinggi. Tidak ada yang memenuhi syarat untuk menjadikannya murid. Mendengar jawaban ini, semua orang menatap Nana dengan ketakutan. Seberapa berbakat anak ini? Sepertinya dia telah mencapai level yang tak terbayangkan. Bukankah itu berarti orang yang ingin menjadikan Nana sebagai muridnya harus berasal dari latar belakang yang super besar? Raksasa tarung dari dunia bela diri. Tubuh bersemangat Philip bergetar. Benar sekali. 13 Master Jagat 7 tidak berani menjadikan Nana sebagai murid mereka. Talentanya cukup untuk menjelaskan semuanya. Masa depan keluarga kita pasti akan setinggi langit. Bahkan lebih dari yang dibayangkan sebelumnya. Mendengar talenta Nana, semua orang menunjukkan kegembiraan. Tapi harapan mereka tidak salah. Saat seorang mendapatkan kesuksesan, keluarga dan teman pun akan ikut merasakan kemakmuran. Jika Nana diterima oleh kekuatan yang super besar, yang lainnya juga akan ikut makmur. Padahal kekuatan super tersebut telah berada di samping mereka. Setelah Nathan dan rombongannya pergi, di Villa Cludri, masih sunyi senyap. Semua orang masih tenggelam dalam keterkejutan yang dibawa Nathan. Dia ternyata sangat kuat. Namun semua orang juga mengerti bagaimana Neslandia mengalahkan aliansi Dominion. Pantas saja. Dia adalah Raja Glaceon yang berada dalam peringkat langit. Benar-benar menakutkan. Pemimpin klan Tianfu tersentak. Nathan adalah master peringkat langit. Mereka, para master jagat 7, tidak memenuhi kualifikasi. Saat semua orang hendak pergi, suasana di Villa Cludri tiba-tiba berubah. Membuat semua orang merinding. Duar, seseorang masuk dari luar gerbang villa. Mengenakan jubah hitam. Dia tampak misterius dan menakutkan. Pandangan puluhan ribu orang tertarik ke arahnya. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Seseorang bertanya dengan waspada. Pria itu tersenyum keji. Pertanyaan bagus. Aku adalah Nathan Clark. Aku datang membunuh kalian semua. Nathan Clark. Semua orang terkejut. Bukankah Nathan baru saja membawa putrinya pergi? Pria ini telah mengayunkan sabit maut dan mulai membantai. VTTT. Pembantaian sepihak dimulai. Pria misterius yang menyamar menjadi Nathan mulai membantai begitu datang. Dia terlalu kuat. Bahkan Master Jagat 5 dan 6 seperti ayam dan anjing di depannya. Tanpa kemampuan untuk melawan. Villa Cludri tampaknya telah ditutup. Dari luar tidak mendengar gerakan yang terjadi di dalam villa. Orang-orang di dalam sama sekali tidak bisa melarikan diri keluar. Bunuh. Pria misterius yang menyamar menjadi Nathan itu membunuh membabi buta. Mengeluarkan kekuatan yang menakutkan. Ratusan klan ini tidak bisa melawannya sama sekali. Bahkan jika semua orang bekerja sama, juga ada 13 Master Jagat 7, juga tidak bisa menghentikannya. Saat mereka terpukul mundur terus-menerus, semakin banyak orang yang mati. Hampir mengisi penuh seluruh villa. 13 Master Jagat 7 awalnya memiliki kekuatan untuk bertarung. Tetapi mereka baru saja bertarung melawan Nathan. Dan semua orang terluka. Menghadapi musuh yang begitu tangguh, mereka kalah. Darah segar mengalir dan mayat menumpuk. Puluhan ribu master terbunuh dalam waktu singkat. Bersambung.